Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afnisa Septiarini, NIM F2021028, kelas A1 Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul yang pertama, sedian-sedian OT dalam bentuk sedian padat. Yang kedua, sedian-sedian OT dalam bentuk sedian semi padat. Yang terakhir, definisi kosmetika dan perkembangan sedian kosmetika, herbal kosmetika, formulasi sedian herbal kosmetika, dan evaluasi kosmetika. Baik, masuk di pendahuluan. Dokter harus mengenali dan mengidentifikasi berbagai bentuk sediaan obat yang tersedia termasuk kapsul, tablet, sirup, puyer, krim, dan lainnya. Hal ini penting karena saat meracik obat, dokter perlu memastikan bahwa bentuk sediaan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan individu pasien tanpa mengurangi khasiat obat sebelum diubah menjadi bentuk sediaan tertentu. Obat berasal dari campuran bahan obat yang merupakan zat aktif yang digunakan untuk diagnosis, pencegahan, atau pengobatan penyakit pada manusia, hewan, atau tumbuhan. Kemudian sedian-sedian OT dalam bentuk sedian padat. Yang pertama, tablet. Tablet adalah bentuk sedian padat yang paling umum. Mereka terdiri dari bahan aktif yang dikompres menjadi bentuk cakram atau tablet. Tablet dapat memiliki berbagai macam bentuk, ukuran, warna, dan tekstur sesuai dengan formulasi obatnya. Kemudian kapsul. Kapsul adalah sedian padat yang terdiri dari bahan aktif yang dikandung di dalam kapsul keras atau kapsul lunak. Kapsul keras biasanya terbuat dari gelatin, sementara kapsul lunak memiliki lapisan lembut yang mengandung obat cair di dalamnya. Kemudian pil. Pil adalah sedian padat yang terbuat dari bahan aktif yang dikemas dalam kulit pelindung yang keras. Pil dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil jika diperlukan. Kemudian yang terakhir, puyer atau bubuk. Ini adalah serbuk halus yang biasanya digunakan untuk diseduh dengan air atau minuman lain sebelum diminum. Kemudian selanjutnya yang pertama, parem. Parem adalah sedian padat atau cair obat tradisional terbuat dari serbuk simplicia dan atau ekstrak dan digunakan sebagai obat luar. Kedua, pilis. Sedian padat yang digunakan pada area kepala seperti dahi untuk pengobatan atau relaksasi. Kemudian tapel. Tapel adalah sedian padat obat tradisional terbuat dari serbuk simplicia dan atau ekstrak dan digunakan sebagai obat luar yang digunakan di perut. Kemudian koyo atau plester. Sedian padat yang memiliki lapisan perekat atau ditempelkan pada kulit, sering digunakan untuk mengurangi rasa sakit atau sebagai anti-inflamasi. Terakhir, suppositoria adalah salah satu pilihan pengobatan wasir. Obat ini paling bisa meredakan ketidaknyamanan dan rasa sakit yang disebabkan oleh wasir internal. Kemudian selanjutnya salep. Salep adalah sedian semi padat yang digunakan untuk aplikasi topikal pada kulit. Salep biasanya terdiri dari bahan aktif yang dilarutkan dalam basis berminyak atau berair yang memberikan konsistensi semi padat. Kemudian krim. Mirip dengan salep, krim adalah sedian semi padat yang digunakan untuk aplikasi topikal tetapi biasanya memiliki konsistensi yang lebih ringan dan lebih mudah diserap oleh kulit. Kemudian gel. Sedian semi padat yang biasanya transparan atau translucent dan memiliki basis air atau alkohol yang digunakan untuk aplikasi topikal pada kulit. Kemudian selanjutnya masuk di definisi kosmetika dan perkembangan sedian kosmetika. Kosmetika didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut. Tujuannya adalah untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh dalam kondisi baik. Perkembangan sediaan kosmetika telah berlangsung sejak zaman kuno, dimulai dari Mesir kuno dan terus berkembang hingga era modern. Pada masa kini, kosmetika tidak hanya digunakan untuk kecantikan, tetapi juga untuk kesehatan kulit dan rambut. Selanjutnya, herbal kosmetika.
Herbal kosmetika adalah produk yang menggunakan bahan alam seperti rempah-rempah yang memiliki manfaat seperti antioksidan, parfuming, skin conditioning, antimikroba, dan lainnya. Produk kosmetika herbal biasanya digunakan dalam perawatan kulit wajah, tubuh, dan rambut, perawatan kulit remaja, pembersih badan dan rambut, produk dekoratif, dan wewangian. Kemudian selanjutnya formulasi sediaan herbal kosmetika dan evaluasi kosmetika. Formulasi sediaan herbal kosmetika melibatkan beberapa langkah penting untuk menciptakan produk yang efektif dan aman untuk digunakan. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Memilih bahan baku yang tepat adalah langkah awal dalam formulasi. Bahan-bahan harus sesuai dengan kulit manusia dan tidak menyebabkan iritasi atau reaksi alergi. Kemudian stabilitas warna dan suhu. Penting untuk memastikan bahwa bahan baku tidak berubah warna atau terdegradasi ketika terpapar panas atau selama penyimpanan. Kemudian penyatuan bahan baku. Proses ini melibatkan pencampuran bahan baku dengan kadar yang tertentu untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, keamanan produk. Setiap formulasi harus diuji untuk memastikan tidak ada efektif negatif setelah penggunaan dan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan. Kemudian, evaluasi kosmetika melibatkan serangkaian tes dan prosedur untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas produk. Yang pertama, komposisi bahan. Memeriksa komposisi bahan dan konsentrasi bahan aktif untuk memastikan produk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian, kestabilan produk. Mengujikan produk untuk memastikan kestabilan dalam berbagai kondisi seperti suhu dan kelembapan. Kemudian pengujian keamanan, melakukan tes keamanan untuk mengidentifikasi potensi iritasi atau reaksi alergi. Kemudian yang terakhir, penandaan kosmetika, memastikan bahwa penandaan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Kemudian kesimpulan dari penjelasan yang saya sudah jelaskan adalah sediaan OT dalam berbagai bentuk padat dan semi padat meliputi tablet, kapsul, pil, puyer, parem, pilis, tapel, koyo atau plester, dan supositoria untuk wasir. Kosmetika yang digunakan untuk kecantikan dan kesehatan kulit telah mengalami perkembangan sejak zaman kuno hingga era modern dengan penggunaan bahan alami seperti rempah-rempah dalam produk herbal. Formulasi kosmetika herbal melibatkan pemilihan bahan baku, proses penyatuan, dan evaluasi komposisi untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Peraturan dan pengujian laboratorium penting untuk menjaga standar keamanan dan efektivitas produk kosmetika. Baik, itulah presentasi saya tadi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.